Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Apa kabar? Selamat siang. Siang, sehat. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada. Banyak Bu. Nggak berangkat. Siapa aja yang nggak hadir? Yang nggak hadir. Reni. Nabila, Diana, Samsul. Samsul. Sakit apa mereka? Ada yang sakit, ada yang ada yang kebanjiran. Asam urat. Asam urat. Ya, semoga teman-teman kalian cepat sembuh. Amin. Yang lain hadir semua ya, saya cek dulu. Ulfa hadir, Bu. Asegaf hadir, Isan, Dian hadir, Angel, Evinda hadir, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya mau ada satu orang yang mimpin doa. Silahkan maju ke depan. Ini silahkan mimpin doa. Silakan. Ya teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Jadi silakan boleh kembali ke kursi. Terima kasih Bibi. Jadi mulai hari ini kita akan memasuki materi baru ya. Kita akan belajar tentang segitiga exposure. Jadi tujuan pembelajaran hari ini tujuan kita untuk memahami segitiga exposure. Memahami jadi untuk pelajaran hari ini tujuannya kita memahami prinsip-prinsip segitiga exposure. Di sini ada nggak yang pernah gitu foto, tapi foto kalian itu terlihat blur atau misalnya terlalu gelap atau terlalu terang gitu. Menurut kalian kira-kira itu kenapa? Ulfa, menurut kamu, menurut Ulfa bagaimana? Kenapa foto itu bisa terlalu terang, terlalu gelap? Cahayanya banyak Bu. Kalau terang dia cahayanya banyak. Kalau gelap dia nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Ya cahayanya tertentu. Kalau Angel bagaimana? Pengaturan kameranya. Pengaturan kamera seperti apa itu? Kayak terang. Itu lampu. Pisaunya Gimana? Pisau. Pisaunya terang. Pisau terlalu terang. Baik. Yang lain ada yang punya pendapat berbeda? Kenapa foto itu bisa terlalu terang atau terlalu gelap? Ada yang mau memberikan pendapat? Bisa? Ada mau memberikan pendapat? Itu yang gelap Bu, Iya, kenapa foto bisa terlalu gelap? tutup lensanya belum dibuka. Bener, tutup lensanya belum dibuka. Tapi kalau udah dibuka itu kenapa dia bisa dibuka? Ada yang salah di setting exposure Bu. Ya, benar. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini supaya foto itu bisa terlihat ideal seperti gambar yang ujung ini. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi ini adalah pengertian dari segitiga exposure. Erwin silakan baca. Ya. Segitiga exposure adalah konsep ini melibatkan tiga elemen utama, yaitu aperture, speed, dan ISO. Memahami hubungan ketiganya adalah kunci untuk menghasilkan foto dengan pencahayaan yang ideal. Ya, terima kasih. Jadi bisa digarisbawahi ya bahwa fungsi dari segitiga exposure itu adalah kunci untuk menghasilkan sebuah pencahayaan yang ideal. Kita bisa kembali lagi ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya kan pencahayaan pada gambar pertama ini tidak ideal ya, artinya dia terlalu gelap banget.
pencahayaan pada gambar kedua itu terlalu terang. Nah, sedangkan pencahayaan pada gambar ketiga itu mulai ideal, sudah ideal. Makanya itu dibutuhkan yang namanya segitiga exposure dalam pengambilan fotografi, dalam pengambilan gambar. Kemudian segitiga exposure itu terdiri atas shutter speed, ISO, dan aperture. Ya, silahkan masuk. Kalau shutter speed itu semakin dia cepat shutter speednya, maka fotonya itu akan semakin dia freeze. Jadi dia semakin dia cepat. Terus kalau misalnya depth of field itu di aperture ya, di aperture itu bisa dilihat tuh, semakin dia tinggi depth of field-nya, aperture-nya, maka yang akan dihasilkan itu fotonya makin terang banget gitu. Fotonya makin terang, background-nya makin blur, dan orangnya makin fokus. Bisa dilihat di situ gambarnya. Dan yang ketiga ada yang namanya ISO. Nah, ISO itu apa sih bedanya ISO sama aperture? Di sini ada yang bisa jawab. Alvina baru datang, bisa jawab. ISO sama aperture. Aperture tuh seperti kayak bukaan deh kalau seingat saya ya. Ya. Kalau ISO itu buat atur pencahayaan. Perbedaannya yang paling mencolok seperti apa? Perbedaan kalau ISO-nya ketinggian mungkin bakal cerah banget. Terus kalau yang aperture-nya yang ketinggian mungkin bukanya jadi terlalu lebar jadi cerah juga. Oh ya, terima kasih. Close untuk Alvina. Jadi apa yang dikatakan Alvina sudah tepat, tapi akan saya tambahkan sekali lagi. Kalau ISO itu semakin dia tinggi, dia memang semakin cerah sama seperti aperture. Bedanya itu yang paling mencolok. Misalnya di ISO, backgroundnya itu semakin noise. Sedangkan di aperture, background yang dihasilkan itu semakin blur seperti itu. Kemudian lanjut, ini saya ada simulasi kamera. Di sini sebelum kita masuk ke tugas kelompok, saya minta satu orang individu untuk mencoba simulasi kamera terlebih dahulu. Saya minta Ridwan bisa minta tolong untuk mencoba simulasi kamera. Nah, ini coba lihat. Nggak apa-apa nih. Ya, nah, ini kan masih gelap tuh. Kalau masih gelap berarti segitiga exposure-nya belum rata. Coba lagi. Nah, di sini sudah mulai terlihat kan, fotonya sudah mulai pas, pencahayaannya seperti yang kalian lihat sudah mulai freeze. Artinya shutter speed-nya itu sudah mulai bekerja di situ. Dia semakin cepat shutter speed-nya, maka baling-baling bambunya itu berhenti. Terima kasih. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk contoh segitiga exposure dan lainnya? Wafi bagaimana? Oke, banyak. Ya. Sekarang kan banyak kamera yang lebih baru, AI-nya lebih canggih, dan itu sudah tentu AI. Buat AI. Ya. Karena kamera ada teknologi, terus pertama itu AI. Dan itu akan bisa mengurangi dari hasil segitiga exposure atau tetap cantikan segitiga exposure atau dari AI. Oh baik, pertanyaan yang bagus untuk Wafi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Wafi ini bagus sekali ya. Dia apakah teknologi AI akan mengurangi fungsi dari segitiga exposure?
Jawabannya adalah tidak. AI itu membantu untuk lebih mempermudah pekerjaan. Jadi segitiga exposure itu adalah dasar supaya kameranya itu bisa menangkap objek lebih tepat lagi. Jadi pentingnya kita untuk memahami dasarnya dulu. Seperti itu. Bagaimana Wafi? Apakah sudah bisa dipahami? Terima kasih. 5 menit lagi. Oh, ya. Untuk berikutnya kan kalian udah mulai ngantuk nih, kan? Saya akan kasih project ini saya kirim dulu linknya ya di WhatsApp. Di situ saya bagi jadi 3 kelompok. Kalau aku gabung di sini bisa. Oke. Ya, gabung di sini bisa. Ini kan ada 3 kelompok ya. Jadi projectnya itu sama kayak yang dicoba Lila tadi. Kalian sudah buka semua? Sudah buka. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah buka. Iya Bu, iya Bu. Sudah buka ya. Iya. Catering. Saya catering dulu. Cateringnya namanya cateringnya UST Jogja. Kampus UST. Nah, sudah bagaimana Bapak? Apakah sudah membuka? Semua sudah. Alhamdulillah sudah semua ya. Di sini kan ada di tombol kanan atas ada challenge. Oh, nanti ya. Ya, Tapi challenge itu bisa kalian klik. Di sini kalian coba untuk foto seperti ini. Sudah siap semua? Challenge-nya. Sampai ada begini. Nah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Mulai. Di sini kalian bisa lihat target picture-nya ini. Yang berhasil bisa angkat tangan. Ibu, aku bener Bu. Bagaimana? Oh, tadi udah centang. Benar, wanita benar. Terima kasih. Gimana? Wanita benar. Iya, tadi udah centang. Oh iya. Dari exposure. Foto yang ya gimana? Ada kendala sini saya ini. Saya nggak Oh, bisa. udah cepat. Udah. Hebat, kalian hebat. Bu, nggak bisa. Bagaimana? Maaf, nggak ngerti. Centang lagi Bu. Weh, ini kelompok 1 menang. Aku menang. Iya. Kelompok 1 menang. Terima kasih untuk kelompok 1. Kalian meskipun kelompok 1 di sini menang, tapi kalian semua hebat. Terima kasih. Baik, saya tutup dulu. Saya kembali ke slide-nya. Baik, sekian untuk materi pelajaran hari ini. Jadi pada intinya segitiga exposure itu adalah dasar dari seluruh konsep fotografi supaya foto yang dihasilkan itu terlihat ideal, nggak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Baik, sekian untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.